لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita untuk dapat melaksanakan di antara ibadah yang paling utama, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita termasuk di antara amal yang diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kita, membawa petunjuk untuk dapat hidup dengan baik di dunia hingga nanti mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'akhkharullahu li sahibiha thalathun. Tiga hal yang tidak akan diakhirkan, ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Yang pertama adalah al-birru bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa 'uququl walidain, durhaka pada orang tua, wal baghyu, dan perbuatan zalim. Yu'ajjilullahu li sahibiha fil hayati qabla al-mamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan sebagian dari balasannya itu di dunia sebelum nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala segera sempurnakan balasannya itu di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya aku pernah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Ternyata lamaranku itu ditolak olehnya. Lalu datang seorang laki-laki yang lain melamar dia, lantas wanita tersebut ternyata menerimanya. Aku pun merasa cemburu terhadap wanita tersebut, maka aku pun diam. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibnu Abbas saat itu sebagai orang yang dikonsultasikan, bukan sebagai aparat penegak hukum, beliau bertanya, apakah ibumu atau orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, tidak wahai Ibnu Abbas. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, kalau begitu bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, perbanyak amal saleh, semoga Allah mengampuni. Kata apa? Salah satu murid Ibnu Abbas, ketika orang itu sudah pergi, wahai Ibnu Abbas, kenapa tadi kau bertanya tentang orang tuanya? Jawab Ibnu Abbas, aku tidak tahu ada amal saleh yang bisa menandingi, diharapkan pahalanya bisa menandingi dosa yang telah dia lakukan, kabair, dosa besar yang telah dia lakukan, lebih daripada bakti kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah di antara
saleh yang terus-menerus diulang perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bakti pada orang tua adalah prioritas utama. Kalau prioritas utama dalam amal saleh kita kepada Allah adalah mentauhidkannya, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka dalam muamalah, dalam interaksi dengan manusia, nomor satu adalah berbakti kepada kedua orang tua sebelum amal-amal saleh yang lainnya. Sebelum kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak-anak yatim, membantu sedekah ke masjid, menyumbang ke pondok pesantren, sebelum itu semua, maka yang paling pertama dan utama adalah kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi." Kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Wa in jahadaka." Dan kalau mereka berusaha ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, untuk membuat engkau syirik kepada Allah, jangan diikuti. Diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jahada, yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Jihad, kalau orang tua kalian berjihad, mengusahakan kalian untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti. Lantas kami harus bagaimana ya Allah? Apakah kita memutus silaturahim? Apakah kita menjauhi mereka, pergi dari mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan batasan yang seperti itu, yang jihad untuk membuat kita syirik kepada Allah. Kalau misalnya ditampilkan orang tua seperti itu, kepada mereka Allah berfirman, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah." Dan berbuat ma'ruflah dan bersahabatlah dan bersikaplah kepada mereka berdua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang layak, dengan cara yang baik. Ini kepada orang tua yang berjihad, berusaha untuk membuat kita syirik. Kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah." Tetap untuk berusaha bersahabat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Apalagi kalau orang tua kita tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka birrul walidain ini bukanlah tentang apakah orang tua kita itu adalah orang tua yang saleh, apakah mereka itu adalah orang yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Birrul walidain bukan tentang apakah mereka dahulu ketika mendidik kita adalah orang yang sangat royal kepada anaknya seperti orang tua kebanyakan misalnya. Bukan soal itu. Akan tetapi ini adalah soal perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan bersahabatlah dengan mereka selagi masih hidup di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti pada orang tua. Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad.
Sampai-sampai ada pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW membawa perlengkapan untuk berjuang berperang di jalan Allah. Ditanya oleh Nabi SAW, apakah orang tua mengizinkanmu? Ya Rasulullah, mereka menangis, tidak rela aku pergi meninggalkan mereka. Kata Nabi SAW, kalau begitu kamu kembali ke rumahmu, buatlah mereka tertawa dan bahagia sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengusahakan untuk berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup di dunia. Dalam salah satu hadis yang cukup masyhur di bulan Ramadan biasanya menjelaskan keutamaan Ramadan, tetapi dalam itu ada tiga bagian di mana Rasulullah SAW menaiki mimbar lalu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Salah satunya adalah ketika malaikat Jibril berkata dan berdoa, barang siapa yang dia menjumpai kedua orang tuanya di dunia atau salah satunya, tetapi ternyata dia masuk neraka atau tidak masuk dalam surga, maka didoakan oleh malaikat Jibril, ab'adahullah, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Maka Nabi SAW mengaminkannya. Orang tua kita adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dunia. Ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga ada pada mereka. Maka usahakan untuk kita membuat orang tua kita ridho. Namun di sisi lain, kita sebagai orang tua ketika mendapati hadis ini, jangan lantas menjadikan hadis ini sebagai senjata untuk mengancam anak-anak kita. Kalau nggak nurut, Allah murka sama kamu. Kalau nggak sesuai keinginan kita, tidak diridhoi. Jangan seperti itu. Justru hadis ini adalah kabar gembira agar kita sebagai orang tua yang ingin agar anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang baik, anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berlapang hati kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin ada kesalahan, walaupun mungkin ada hal-hal yang keliru dari mereka, usahakan untuk terus mendoakan dengan doa-doa yang terbaik, memohon kepada Allah agar meridhoinya dan memberikan petunjuk kepada diri mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking baiknya berbakti kepada orang tua, kalaupun misalnya kita pernah keliru, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum kita kalau misalnya marah kepada mereka, kesal sama mereka? Karena terkadang salah satu ujian anak-anak yang sudah meluangkan waktunya, merelakan agar karirnya tidak jauh dari orang tua dan bisa berbakti. Justru terkadang anak-anak yang seperti ini yang menjadi sasaran kekecewaan dan kemarahan dari orang tuanya. Anak yang di rumah atau dekat dengan orang tua justru seringkali malah jadi sasaran. Berbeda dengan anak yang jauh, yang orang tua tahunya ketika ngirim uang itu anak yang soleh, anak yang baik. Sedangkan anak yang dekat, yang tiap hari membantu segala macam, tetapi ternyata malah kadang juga berbuat salah. Kata para ulama, ini adalah kesalahan yang masih berada di dalam ring ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini adalah termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ini adalah orang-orang yang kesalahannya kelak akan Allah Subhanahu wa taala ganti menjadi pahala-pahala kebaikan karena banyaknya amal saleh yang telah dia lakukan. Semoga yang sedikit ini di pagi hari yang penuh berkah ini bisa membuat kita untuk menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kehidupan kita di dunia sebelum nanti kita kembali kepada Allah ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.